Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini kembali lagi Ipiso tampil dengan mengundang pengamat muda kita. Beliau adalah Direktur Pedoman Data Indonesia, Dinda Sakral Wijaya Saputra. Beliau seorang dosen muda, dosen ilmu politik dan pemerintahan, yang juga merupakan direktur dari PT Pedoman Data Indonesia. Tentunya pada kesempatan kali ini kami akan membedah tema yang tentunya pemirsa pasti akan senang dengan tema ini. Karena beliau akan memetakan peta simulasi pasangan kuat Persib Pedoman Data Indonesia menuju Pilgub Sulawesi Selatan 2024. Dalam kacamata Dinda Sakral Wijaya selaku pengamat muda dan tentunya berdasarkan analisis data dari lembaganya, beliau akan memunculkan figur-figur yang memang kalau dilihat dari simulasi-simulasi ini kemungkinan besar sangat rasional dan publik cukup sepakat dengan analisis-analisis yang akan beliau munculkan. Sebelum kita menyerahkan ke beliau untuk menjelaskan, saya tentu harus menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dinda. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dinda? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasa Dinda, aman? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya langsung menyerahkan ke beliau. Dinda, sesuai tema peta simulasi pasangan kuat Persib PT Pedoman Data Indonesia. Kalau kita melihat sampai hari ini, sudah adakah bayangan-bayangan tokoh-tokoh figur-figur potensial sebagai calon gubernur dan tokoh-tokoh potensial sebagai calon wakil gubernur yang kemungkinan besar ya kalau kita kan tidak bisa mengunci 100%, minimal 70-80% nama-nama ini akan mewarnai perhelatan Pilgub dan masuk kategori figur potensial untuk dilirik partai-partai politik. Seperti apa kajian PT Pedoman Data Indonesia? Dinda, silakan. Siap, makasih Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di bulan penuh berkah. Iya, betul. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kadir, saya ingin menyapa sahabat TV Show yang mungkin sudah lama kita tidak berinteraksi. Sudah rindu dengan analisis kita. Siap Kadir. Jadi semoga teman-teman pemirsa TV Show menjalankan ibadah puasa secara lancar sampai selesainya bulan yang penuh berkah ini. Tidak terasa lagi. Siap Kadir. Sisa 6 hari. 6 hari. Ya, baik Kadir, saya akan menjawab pertanyaan dari Kadir bahwa seperti apa simulasi atau potensi-potensi yang kuat yang akan hadir di perhelatan Pilgub atau yang mewarnai proses sebelum menuju ke Pilgub 2024 nantinya. Apalagi memang Kadir pertarungan Pilgub atau kontestasi politik tidak akan lama lagi. Mungkin Kak Kadir tidak akan lama lagi bersantai-santai di Pondok IPI. Dengan kesibukan politik dan diskusi politik di luar Kadir. Jadi dari pertanyaan Kadir atau dari judul yang dibahas atau tema yang dibahas pada hari ini Kadir, saya melihat bahwa memang ada beberapa figur potensial yang sudah muncul di permukaan. Dan tentunya figur-figur ini menurut kami di Pedoman Data Indonesia bersama teman-teman, dan saya secara pribadi menganalisis bahwa figur-figur yang muncul ini itu sudah bisa dikaji mulai dari sekarang, simulasi-simulasi yang pas dengan figur-figur potensial untuk maju di Pilgub ini. Apalagi dengan tidak adanya NA yang kita tahu memiliki elektoral yang sangat kuat ketika beliau masih ada. Dan memang orang itu memulai lagi dari awal untuk bertarung. Yang pertama Kadir, ketika kita berbicara figur, tentunya banyak hal yang menjadi patokannya. Betul. Tentunya dari partai politik, yang kedua kefiguran geopolitik,
dan tentunya histori-histori yang Finansial. ya tentunya itu juga yang paling penting. Finansial. Istilahnya para politisi cuang. Nah, makanya ini yang membuat biasa para politisi itu mencari pemodal. Modal. Ya, karena beban politik yang sangat mahal. Baik Kadir, saya masuk ke poinnya. Saya melihat ada 4 figur potensial Yang potensial ya. yang potensial tanpa mengurangi rasa hormat ke figur-figur yang lain, tapi ada 4 figur potensial dan saya akan menjelaskan kenapa 4 figur ini potensial untuk saat ini, beserta dengan simulasi-simulasi yang telah kami kaji atau secara pribadi saya coba untuk analisis. Yang pertama itu adalah Andi Iwan Darmawan Aras. Sorry Kadir, Ketua Gerindra Sulawesi Selatan. Pertama saya ingin mengkaji dulu kenapa Andi Iwan Aras ini adalah figur yang potensial. Karena ketika kita berbicara masalah bertarung di Pilgub Sulsel, yang menjadi dasar yang paling penting adalah partai politik. Partai politik. Nah, partai politik tentunya menjadi salah satu jalan bagi calon untuk ikut bertarung di Pilgub Sulsel. Betul. Nah, Andi Iwan Aras memiliki itu. Bahkan beberapa kali diskusi di IB Show saya mengatakan bahwa dari semua calon yang muncul, Andi Iwan Darmawan Aras adalah calon yang bisa dipastikan ketika memang menyatakan siap untuk bertarung di Pilgub Sulsel mendapatkan tiket partai politik dengan mudah. Karena tidak ada gangguan di partai politik tersebut. Tidak ada figur lain, Kadir. Andi Iwan Aras adalah pemegang penuh dari Partai Gerindra di Sulawesi Selatan. Dan beliau diuntungkan dengan koalisi yang tercipta di nasional. Kita tahu sendiri akhir-akhir ini ada kemesraan yang terbangun antara kedua partai politik besar ini. Ketua Partai PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Prabowo Subianto. Maaf Kadir, saya jauh dulu berbicara bahwa ketika dua partai ini berkoalisi di Pilpres nanti, dan saya rasa itu sangat kuat kekuatannya, dan mereka memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 di bulan 2 nantinya, ini akan mempermulus Andi Iwan Darmawan Aras untuk bertarung di Pilgub Sulsel dan memenangkan pertarungan di Pilgub Sulsel. Nah, tentunya Andi Iwan Darmawan Aras harus memilih figur atau pasangan yang mampu melengkapi beliau. Saya melihat ada 2 tokoh di sini, Kadir. Andi Iwan Darmawan Aras memiliki partai politik. Beliau di pengalaman pemerintahan menjadi anggota DPR RI 2 periode. Dan sekarang berada di Badan Anggaran. Yang katanya orang adalah suatu badan di DPR RI yang sangat seksi dan tidak sembarang orang yang ditaruh ke sana. Kemudian yang ketiga, beliau memiliki finansial yang luar biasa. Nah, saya melihat ada 2 figur di sini, Kadir. Yang pertama itu adalah Andi Kumala Andi Ijo. Beliau adalah Raja Gua sekarang. Betul. Yang juga adalah saudara dari Andi Manusila. Almarhum Andi Manusila. Raja Gua sebelumnya. Tentunya kekuatan dari Andi Kumala ini adalah beliau adalah seseorang yang memiliki pengaruh di dalam suatu strata tertentu. Yang seperti kita ketahui di Gua sendiri, memang di Sulawesi Selatan sendiri, sorry Kadir, masih kuat, dan masih kental hal-hal seperti itu. Keteguhan dari Andi Kumala ini ketika kita berbicara dari garis keturunannya, itu sangat berpotensi untuk mendapatkan suara yang yang dominan di apalagi di daerah selatan sana, yang kita tahu sendiri bahwa di daerah selatan itu ada Takalar yang masih memiliki satu rumpun yang sama, kemudian Goa, dan kalau daerah ke bawah Wajo, mohon dikoreksi Kadir, kalau Sopeng, Pangke, Maros, Palopo, Luwu, yang Maros, Pangkep, Baru, Sidendreng. Itu wilayah kekuasaan Goa. Nah, itu dia Kadir. Berarti memang beliau ini menurut saya akan sangat melengkap bagi Andi Iwan Aras untuk bertarung di Pilgub Sulsel nantinya. Ketika kita berbicara tentang figur untuk menguatkan Andi Iwan Aras, ditambah lagi geopolitik yang memang saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua Kadir, yaitu Andi Muhammad Pangdam Hasanuddin. Kalau saya tidak salah sekarang Kadir. Beliau ini juga adalah masih ada hubungan dengan keturunan Gua. Kalau saya tidak salah Kadir, beliau adalah sepupu dari Andi. Masih sekerabat Kumala, sepupu. masih kerabat dari Andi Kumala. Kalau tidak salah, Andi Muhammad ini keturunan dari Somba Kumala. Ya. Kalau
Andi Kumala, Andi Ijo ini keturunan dari Sumba Mangi-Mangi. Oh gitu ya. Gitu. Bersaudara ini. Sumba Kumala dengan Sumba Mangi-Mangi ini bersaudara. Nah, Pada saat itu keturunan Sumba Kumala, yaitu adik Bapak Nyuki, lebih memilih menjadi Mangkau di Bone, menjadi Raja Bone. Maka tahta kerajaan Goa itu beralih ke keturunan Mangi-Mangi. Sampailah ke Andi Ijo Karela Loang, orang tua dari Andi Kumala, Andi Ijo. oke. Lanjut Kadir. Iya. Jadi apa yang kita jelaskan tadi semakin menguatkan Iya. simulasi tersebut. Betul. Bahwa memang dua figur ini, yaitu Andi Kumala, Andi Ijo, dan Andi Muhammad. Bapak Andi Muhammad adalah dua figur Iya. yang sangat potensial untuk dipaketkan dengan Iwan Darmawan Aras. Sepakat. Andi Muhammad ini kalau tidak salah, sekedar masukan untuk Dinda dosen, beliau adalah cucu dari adik Bapak Nyuki. Cucu dari Andi Pangerang Petarani. Dia cucu langsung. Jadi hal-hal ini tentunya Iya. adalah faktor-faktor penambah dari simulasi kenapa kedua figur ini saya katakan sangat kuat ketika berpaket. Ditambah lagi geopolitik lagi, Kadir, di mana memang Andi Iwan ini dia mewakili geopolitik tengah, tengah. kemudian Andi Muhammad Iya. mewakili geopolitik selatan. Selatan. Yang Sama dengan Andi Kumala. Andi Kumala. Dan ditambah lagi dua orang ini, Kadir, selain dari keturunan atau strata yang kebangsawanannya, beliau juga memiliki pengalaman-pengalaman yang saya rasa luar biasa juga. Pangdam Hasanuddin. Iya, Pandam saat ini. Kemudian Andi Kumala adalah raja. Jadi menurut saya ini sangat potensi ketika dipaketkan. Betul. Kemudian Kadir yang kedua itu yang saya dengar sekarang Iya. muncul di beberapa diskusi di Yang terwacanakan ruang publik Iya. dan terwacanakan dan ini sampai ke telinga Iya. saya dan menurut saya sangat potensi Iya. juga, yaitu Ketua Nasdem Sulsel yang juga sahabat dari Bapak Iwan Darmawan Aras, Bapak Rusdi Mase ya. Bapak Rusdi Mase berpaket dengan Adnan Purikita. Masya Allah. Kalau ini terjadi, siapa yang 02 nih? Dua-duanya tokoh kuat ini. Nah tentunya Kadir, saya melihat bahwa ketika kita kembali ke pembahasan saya pertama tentang Andi Iwan Darmawan Aras, dan sekarang saya membahas tentang RMS dan Adnan, saya melihat dua figur ini ketika paket yang saya simulasikan tadi itu jadi, maka ini akan terjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Keras. Kenapa? Karena Adnan Puricita Iksan yang selama ini dikatakan sebagai figur potensial dan itu terekam di beberapa survei pula. Kenapa seperti itu? Karena beliau selama ini memang belum ada figur dari selatan yang dimunculkan yang dianggap mampu untuk bersaing dengan beliau. Untuk mengimbangi beliau. Tapi dengan dua figur yang tadi saya sebutkan, Andi Muhammad dan Andi Kumala, itu menurut saya sangat-sangat mampu untuk mengganggu basis dari Bapak Adnan Puricita. Pertama, mereka berbeda basis. Kedua, berpotensi saling mengganggu. Betul nggak dia? Sangat berpotensi. Betul. Nah, tapi saya masuk lagi ke RMS dan Adnan. Dua figur ini saya tidak tahu Kadir siapa yang akan menjadi 01 dan 02. Ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu. Karena kedua-duanya ini pasti layak jadi 01. Ya, sangat layak. Tapi ketika kita berbicara lagi masalah tiket partai, Pak Adnan ini bukan orang partai politik. Betul. Sekarang. Dia jangan partai. Dan RMS ini dia adalah ketua partai Nasdem. Dan lebih senior. Ditambah lagi Kadir, beliau ini memang tidak bisa dipungkiri mampu untuk meyakinkan DPP untuk menyodorkan dia sebagai calon 01 di Pilgub Sulsel karena beliau mampu mengangkat suara Nasdem kemarin. Ada buktinya, real. Wah, betul. Beliau membawa 4 kursi loh ke DPR RI. Nah, itu luar biasa. RMS ini luar biasa. Dan ini sudah bisa menjadi suatu menjadi acuan bahwa dari DPP bahwa RMS patut dan pantas bertarung di gelanggang politik Sulsel ke depan. Dan menurut saya Pak Adnan apalagi memang secara hubungan emosional memang ada histori yang sangat kental dari dua figur masih ini. Kerabat Figur ini. Jadi saya rasa untuk masalah siapa yang 01 dan siapa yang 02 itu mungkin bisa dia bicarakan bukan di ruang-ruang politik, tapi di ruang-ruang kekeluargaannya. Tapi figur ini sangat potensial. Saya sepakat. Iya. Kemudian yang ketiga Kadir, tentunya incumbent saat ini. Harus dihitung. Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Bagaimanapun beliau, walaupun kita lihat di beberapa survei, beliau ini sebagai incumbent, menurut saya
Belum saya nggak terlalu tahu, kuat. ya, belum terlalu kuat. Iya. Dan ini jarang juga Iya. terjadi ya. Incumbent belum terlalu kuat. Mungkin karena adanya peralihan kekuasaan ya Kak Dir, di mana beliau tidak tidak maksimal dalam Iya. menjalankan pemerintahan karena hanya melanjutkan pemerintahan dari Pak NA kemarin. Tapi saya merasa sebagai incumbent beliau patut diperhitungkan Kak Dir. Ditambah lagi seperti yang kita ketahui bahwa kerabat atau saudara beliau ini adalah tokoh nasional. Iya. Bapak Amran Sulaiman ini adalah tokoh nasional. Itu tidak bisa kita nafikan. Dan tentunya Pak Andi Sudirman Sulaiman ini harus memilih figur yang dia temani berpaket karena beliau baru bertarung secara langsung dalam arti hal ini sebagai 01 Betul. dan di periode saat ini. Saya melihat Kadir ada dua figur yang potensi beliau temani berpaket. Yang pertama adalah Bapak Ramdan Dhani Pomanto. Iya, wali kota Makassar. Yang sering sekarang ini saya lihat itu sangat gencar juga dipaketkan oleh beberapa orang. Wacana ini kuat. Dan dimunculkan publik. Saya potong Kadir. Dan bahkan saya melihat bahwa loyalis dari Dhani Pomanto di Pilwal kemarin itu hampir dekat, beberapa orang dekat dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Betul. Saya rasa ini adalah suatu potensi simulasi yang bisa terjadi. Bisa terjadi. Nanti kita bahas apa-apa partai-partai apa saja yang kemungkinan untuk mengusungnya Kadir. Tapi saya melihat ini sangat potensi terjadi. Yang kedua, yaitu kembali lagi ada potensi pula Kadir. Saya melihat itu. Saya melihat itu. Andi Sudirman Sulaiman ini akan berpaket dengan Andi Muhammad. Andi Muhammad, Pandam 7 Wirabuana ya. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Andi Muhammad ini mungkin banyak orang yang tidak ketahui Kadir. Itu memang beberapa orang mengatakan bahwa dia itu dekat dengan keluarga Sulaiman. Iya. Terutama dengan Bapak Amran Sulaiman. Dan ada hubungan kekerabatan. Oh, ada hubungan kekerabatan. Oh ya. Karena sama-sama dari kerajaan Bone kan. Oh, gitu. Iya. Jadi menurut saya ini potensi juga Kak dia. Iya. Sangat potensi ketika disatukan. Apalagi kembali lagi seperti RMS dan Adnan tadi, mereka Andi Sudirman Sulaiman dan Andi Muhammad ini itu bisa dibicarakan di dalam ruang-ruang kekerabatan itu dalam hal masalah berpaketnya beliau. Jadi itu ketiga Kak Adir. Yang keempat itu salah satu tokoh senior perpolitikan Sulawesi Selatan yang kita harus hormat kepada beliau, yaitu Bapak Ilham Arif Sirajudin. Kak Iyas, Kak Aco. Dengan tagline-nya sekarang Aco Reborn. Aco kembali ke gelanggang politik sosial. Iya. Dan beliau sangat kencang bergerak. Dari semua calon yang saya katakan tadi Kak Dir, beliau yang start duluan. Kak Aco adalah calon yang paling gencar bersosialisasi dan menyatakan secara umum di beberapa pertemuan dengan basisnya di daerah-daerah konstituennya bahwa saya siap bertarung di Pilgub Sulsel 2020. Kemarin pun ada berita muncul, saya siap bertarung di Pilgub. Ini dia Kak Dir. Beliau ini adalah tokoh politik yang sangat humanis dan sangat memiliki gaya komunikasi yang sangat cair kepada seorang pengkader. Betul. Banyak sekali kader-kader beliau. Jadi memang Kak Aco ini ketika berbicara keinginannya, karena memang beliau ini menyatakan sikap bahwa dia siap bertarung di Sulsel. Nanti juga kita akan bahas partai-partai apa saja yang bisa. Dan keuntungan dari Kak Aco ini adalah memiliki loyalis yang masih sangat kuat saat ini. Jadi beliau ini memang seseorang seperti yang kita katakan tadi Kak Dir. Beliau pengkader. Dan memang orang-orang yang beliau sama dengan Pak Sarul beliau, pengkader. Beliau ini saya melihat Kak Dir ya, sebagai orang awam yang masih muda melihat di politik sosial ini, saya melihat beliau ini memiliki gaya komunikasi yang membuat kadernya yang dia kader dari dulu itu masih loyal sampai sekarang kepada beliau. Kemarin beliau ada di daerah saya, di daerah Luwu Raya, dan beliau itu datang ke ketua partai Kabupaten Luwu, Bapak Syukur Bijak, wakil Bupati Luwu, dan memang itu juga saya dengar itu memiliki emosionalitas yang sangat kuat. Bahkan pada saat pemilihan Partai Demokrat kemarin, ketua DPC Luwu ini mendukung Iyas dan sekarang menyambut kembali di Luwu Raya, membukakan panggung di Luwu Raya. Ini bukti bahwa Kak Aco ini memiliki kefiguran yang sangat disukai oleh beberapa orang yang pernah beliau kader. Nah, kita masuk ke dalam simulasi untuk beliau. Saya melihat, karena beliau kemarin ke daerah saya Kadir, ke daerah utara Luwu Raya, saya melihat bahwa figur yang salah satu yang tepat untuk ditemani paket oleh Pak Aco ini, Bapak Ilham Arif Sirajudin, salah satunya adalah Ibu Indah Putri Indriani. Tokoh Luwu Raya. Iya. Berdarah Enrika. Jadi saya melihat figur ini
itu ketika disatukan ini potensinya juga besar, Kadir. Kenapa saya katakan demikian, Kadir? Karena Ibu Indah Putri Indriani ini bisa dibilang menjadi salah satu kepala daerah selain Adnan Puricita Iksan, Indah Putri Indriani dan Bapak Fasyar Pajalangi, 3 tokoh yang memang sudah 2 periode, kemudian memiliki kefiguran yang bisa dibilang sesuai dengan zaman sekarang. Sekarang. Saya melihat itu, Kadir, di figur Ibu Indah Putri Indriani, dan saya melihat Kakak Aco ini memang memiliki juga peluang untuk dipaketkan dengan beliau. Karena geopolitik juga sangat memenuhi syarat, selatan dan utara. Kemudian Kak Aco juga bisa disimulasikan menurut saya, Kadir, itu dengan Bapak Taufan Pawe. Betul. Bapak Taufan Pawe. Betul. Ketua Golkar Sulsel. Betul. Kenapa demikian? Karena Bapak Taufan Pawe ini tidak bisa dipungkiri, dia adalah seseorang yang berasal dari geopolitik tengah. Ditambah lagi, dia adalah ketua Golkar Sulsel. Betul. Yang tentunya ketika satu komando dia mampu mengunci sistem yang ada di Partai Golkar, dan satu komando mendukung beliau, Kadir. Ini menjadi suatu kekuatan yang sangat signifikan di lapangan. Sama halnya dengan 3 orang yang disebutkan tadi, yaitu Bapak Iwan Aras di Gerindra, Bapak RMS di Nasdem, dan Bapak Taufan Pawe di Golkar. Walaupun saya melihat bahwa posisi saat ini nilai tawar beliau itu saat ini ya, Kadir, itu ada di posisi 02. Yang bisa berpaket dengan Ilham Arif Syarifudin. Jadi itu simulasinya, Kadir. Jadi ada 4 figur yang potensial. Yang pertama itu Andi Iwan Aras, RMS, Adnan, kemudian entah siapa yang jadi wakil, Kadir. Biarlah mereka yang mengatur. Kemudian yang ketiga Bapak Gubernur sekarang, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Kemudian yang ketiga Kak Aco. Dengan simulasi pasangan yang saya sebutkan tadi, tanpa mengurangi hormat saya kepada figur yang lain. Ini kan masih dinamis. Baik, kembalikan ke kita. Baik, sahabat dan sobat Episo, luar biasa apa yang dipaparkan oleh Dinda Sakral Wijaya Saputra, pengamat atau analis politik pemerintahan kita, yang juga Direktur Lembaga Survei Pedoman Data Indonesia. Saya pikir saya cukup sepakat dengan figur-figur dan peta simulasi yang beliau sampaikan tadi, karena memang saat ini dari semua aspek nama-nama tersebutlah yang saat ini dianggap figur-figur potensial menuju 2024. Tentu ketika mereka berpotensi berpaket di 2024 atau simulasi ini terbukti nanti terjadi, tentu kita harus mengkaji partai-partai apa saja yang potensial untuk 4 pasangan ini ya, yang berpotensi, minimal modal dasar mereka. Kalau kita tahu Andi Iwan Darmon Aras kan sudah punya Gerindra, tentu kita akan serahkan kepada kembali Dinda Sakral Wijaya Saputra untuk menjelaskan kira-kira menurut analisis PT Pedoman Data Indonesia, kira-kira partai apa saja yang berpotensi merapat ke 4 pasangan ini. Silakan. Terima kasih, Kadir. Ketika kita berbicara tentang Pilgub, kembali saya katakan tadi bahwa memang tiket itu adalah suatu hal yang penting dan mutlak. Betul. Tidak bisa orang jalan. Ada jalur independen, tapi saya pikir berat. Walaupun Iksan sudah pernah membuktikan ya. Itu berat untuk sekarang ini kan. Karena saya rasa partai politik itu sekarang realistis. Sudirman mungkin yang bisa ya, karena gubernur saat ini. Tapi oke, kita masuk tadi ke yang pertama, itu Andi Iwan Aras. Saya sejak awal mengatakan di diskusi-diskusi dimanapun, ketika ditanya tentang sosok figur yang akan bertarung di Pilgub, saya selalu mengunci bahwa untuk saat ini Andi Iwan Darmawan Aras adalah salah satu atau satu-satunya figur yang ketika dia ingin maju bertarung di Sulsel memiliki 90% tiket untuk bertarung kepada beliau. Itu akan diserahkan kepada beliau oleh Gerindra. Itu bisa dipastikan. Sepakat saya. Karena tidak ada figur yang mengganggu di dalam. Betul. Kemudian beliau memilih paket nantinya. Tentunya dengan simulasi yang saya sebutkan tadi, yang menurut saya adalah simulasi yang sangat berpeluang untuk memenangkan Pilgub. Saya melihat ada satu partai yang untuk saat ini satu partai yang bisa menambah kursi dari Gerindra untuk mengusung Andi Iwan Aras dengan siapapun dia berpaket nanti. Yaitu partai PDIP. Koalisi Nasional ya. Itu tadi, itu yang saya ingin saya jelaskan. Bahwa sekarang ini memang digembar-gemborkan bahwa di nasional sendiri, partai PDIP dan Gerindra ini sangat mesra di nasional. Dalam hal ini,
Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Bapak Prabowo Subianto itu coba membangun chemistry kembali seperti kemarin pada saat mereka berpaket di 2004 kalau saya tidak salah. Nah, ini semakin diperkuat dengan adanya simulasi di Pilpres dan ini dimunculkan oleh beberapa survei nasional yang memaketkan Prabowo Puan, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Atau bahkan Ganjar Sandiaga Uno. Memang kedua partai ini selalu dipaketkan di simulasi nasional. Inilah yang akan dibawa ke Sulawesi Selatan. Tentunya dengan dimulainya Pilpres lebih awal dari Pilgub Sulsel, ini akan berpengaruh terhadap tiket yang akan diberikan di Pilgub Sulsel Selatan. Apalagi ketika mereka menang. Ketika siapapun yang diusung oleh kedua partai ini simulasinya dan mereka memenangkan pertarungan, wah, saya pikir akan sangat membantu Andi Iwan Darman Aras di Sulsel. Iya, tentunya. Itu sudah dipastikan kan. Jadi kedua partai ini saya rasa akan tetap berkoalisi di Pilgub Sulawesi Selatan nantinya ketika mereka berkoalisi nasional ataupun tidak berkoalisi ini mungkin tidak, tapi dua partai ini saya lihat akan sulit untuk dikatakan tidak berkoalisi di nasional dengan melihat gerak-gerak tubuh dari petinggi-petinggi dari partai tersebut kan. Kemudian saya melihat bahwa Andi Iwan Darmawan Aras ini memang memiliki segala potensi yang dibutuhkan untuk maju sebagai gubernur. Betul. Tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak mendukung beliau. Yang pertama, beliau ini pemenang suara kedua. Suara ketiga terbesar di Sulawesi Selatan. Betul. Nah, beliau juga bisa dibilang ketua partai yang berhasil mengangkat Gerindra di posisi sekarang ini. Di posisi sekarang ini. Ditambah lagi secara kapital yang Kadir katakan tadi bahwa money ini kan cuan, beliau memiliki itu. Baik. Kalau RMS sendiri dengan Adnan, tentu modalnya adalah Nasdem. Nah, ketika kita berbicara RMS dengan Adnan, di figur kedua yang potensi yang kita bicarakan tadi, saya melihat bahwa tentunya Nasdem itu bisa dipastikan dikunci oleh mereka. Kalau itu saya sepakat. Sama dengan Andi Iwan Darman Aras bisa mengunci Gerindra, RMS pun dengan Adnan kalau jadi pasangan mengunci. Sebelum saya masuk itu saya sedikit ingin membahas bahwa itulah bedanya Iwan Aras dengan RMS. RMS memiliki banyak figur yang bisa beliau dorong untuk maju di Pilgub Sulsel. Dari internal partainya. Berbeda dengan Andi Iwan Aras. Kenapa saya katakan Iwan Aras ini adalah calon atau figur terdepan untuk Pilgub Sulsel ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke RMS. Saya sepakat Kadir bahwa RMS ini ketika dia mau maju bertarung, Nasdem itu pasti dia kunci. Pasti dia kunci. Cuman kira-kira apa sih partai yang bisa mendampingi Nasdem untuk mengusung calon nantinya di Pilgub Sulsel? Saya melihat P3 itu berpotensi kan dia. Iya. Kalau itu masuk akal karena hubungan antara Adnan RMS dengan Amir Uskara itu sangat kuat. Nah, sekarang saya mau masuk lagi di situ kan dia. Amir Uskara digadang-gadang akan bertarung di Goa 2024. Betul. Balihonya sudah beredar. Teganya Aurana. Tentunya sahabat Ibiso, Kadir, ini juga akan menjadi sebuah transaksi politik yang terjadi. Bahwa klannya si Limpo dalam hal ini tidak mengusung figur di Goa 2024 nanti, ini kan serentak. Tapi P3 diserahkan kepada Adnan untuk berpaket dengan RMS siapapun yang 01 Kadir. Adnan membantu aura di Goa, simbiosis mutualis. Dan tentunya selepas Adnan menjabat nantinya dan dia bertarung di Pilgub Sulsel. Ini belum selesai masa jabatannya kan? Belum selesai. Belum masih bupati, tapi cuti. Dia hanya cuti. Kalau maju di Pilgub. Nah, tentunya Adnan masih memiliki kekuatan di Goa. Masih memiliki. Dan ini harus dibutuhkan oleh figur-figur di Goa. Nah, tentunya itu adalah nilai tawar tersendiri bagi Adnan untuk mengambil P3 nantinya. Dan tentunya ada partai-partai seperti PKB juga. Yang saya rasa itu bisa. Kenapa? Karena itu aja kan sudah cukup. Nasdem dengan P3 saja itu cukup. Itu juga untuk bisa bertarung. Kan, bisa. Sudah aman lah dengan dua kendaraan itu. Sekarang kita masuk ke ASS DP atau ASS Andi Muhammad kalau itu yang terjadi. Nah, saya melihat bahwa memang Kadir partai-partai politik penguasa di Sulsel sekarang ini walaupun bukan menjadi acuan memiliki tiket yang sekarang yang digunakan di Pilgub nanti, tapi itu sudah menjadi gambaran. Siapa-siapa saja yang kembali akan menduduki posisi teratas di pileg nantinya partai-partai politik ini. Kita sudah membahas Gerindra.
yang mendapatkan posisi wakil ketua. Wakil ketua. Kita sudah membahas Nasdem yang menjadi mendapatkan Iya. posisi wakil ketua juga. Jadi saya rasa dua partai ini sudah memiliki tuannya. Iya. Sekarang yang ketiga Iya. itu ASS. ASS. Nah, dengan kemarin adanya sedikit dinamika politik Iya. sebelum pelantikan Gubernur Sulsel, di mana partai-partai politik terkesan tidak diberikan ruang Iya. untuk menentukan wakilnya, ini juga akan menjadi suatu gambaran atau suatu acuan bagi partai politik untuk kembali mengusung ASS. Iya. Tapi ASS sendiri Kadir tidak bisa dipungkiri sebagai incumbent kemudian memiliki kekuatan dari background keluarga yang mampu untuk melobi ke pusat, dalam hal ini Bapak Amran Sulaiman. Iya. Saya melihat ada satu partai di sini Iya. yang Menjadi modal dasar di sini, yaitu PKS. Saya lihat memang identik sekali dengan PKS. Ini Iya. PKS ini juga masuk ke dalam Iya. 5 partai yang bisa dikatakan partai-partai yang potensial masih Iya. memiliki kursi yang besar di Pileg 2024 nanti. Iya. Saya melihat PKS ini itu sudah diidentikan dengan Pak ASS sendiri selama ini. Nah, kemudian satu lagi partai yang kemungkinan itu akan masuk ke gerbong ini itu Demokrat. Demokrat. Karena Demokrat ini menurut saya sekarang itu memang ada kadernya, yaitu Ilham Arif Sirajuddin kader. Tapi selepas kemarin adanya dinamika di Partai Demokrat, apapun alasannya, sekarang Partai Demokrat bisa dipastikan seakan-akan mencoba memposisikan dirinya tidak memiliki figur di figur Sulsel. Karena ketua partainya sendiri dalam hal ini Nimatullah tidak memiliki target ke Pilgub. Dia hanya memiliki target kalau saya tidak salah itu ke DPR RI. Iya. Nah, tentunya Demokrat ini masih seksi untuk diganggu oleh figur-figur lain. Betul. Berarti ASS masih punya potensi. Masih punya potensi. Begitu pun Pak Iyas. Begitu Pak Iyas. Ya, masih kategori kader saat ini. Tentunya itu ya. Maksudnya Kak Dir dalam hal ini PKS adalah partai yang kemungkinan besar diidentikan dan mengusung ASS dalam hal ini, dan ditambah dengan Demokrat yang bisa dibilang PAN pun dekat dengan ASS. PAN juga. Iya, dekat dengan ASS. Tapi saya melihat bahwa saya tidak tahu ya Kak Dir. Iya. Apakah saya keliru atau tidak. Saya melihat dari dinamika politik pemilihan wakil gubernur kemarin. Ini yang saya lihat di sini. Dan kemudian tentunya ada faktor-faktor politik nasional nanti. Dan tentunya PAN juga akan bekerja keras nanti di Pileg 2024 menurut analisis kami. Nah, jadi memang Demokrat, kemudian PKS dan PAN juga itu bisa masuk ke dalam, tapi saya melihat partai pendorong utama dari beliau nantinya itu adalah PKS. Seperti dua figur tadi. Kalau itu saya sepakat. Modal dasar beliau pasti PKS. Yang pertama Iwan Arif dengan Gerindra yang mengunci wakil ketua sekarang, RMS dengan Nasdem, ASS dengan PKS. Kemudian yang terakhir Iyas. Kak Aco. Ilham Arif Sirajuddin. Selepas kemarin terjadi di dinamika politik di Partai Demokrat, internal Partai Demokrat Kadir, saya melihat Aco ini sudah sering didatangi oleh beberapa partai politik. Iya, betul. Dan bahkan dilamar oleh partai politik itu sendiri. Ada PKS. Golkar pun melamar. Golkar pun mengajak. Apalagi memang sini ya dari Golkar. Ya. Asalnya dari Golkar. Iya, dia kader Golkar. Nah, tentunya saya melihat di Golkar sendiri memang ada figur, banyak kepala-kepala daerah potensial. Kemudian ada ketua DPD-nya yaitu Bapak Taufan Pawe. Tapi saya melihat untuk saat ini ya Kadir, saya tidak tahu ke depannya. Saya melihat di dalam simulasi survei dan lain sebagainya, dari kajian-kajian yang ditemukan secara metodologi ilmiah, memang belum ada figur dari Golkar yang sepower Syahrul Yassin Limpo kemarin. Kemudian yang betul-betul adalah kader Golkar ya Kadir. Kemudian Nurdin Halid kemarin. Tapi saya melihat di sini ada kemungkinan Golkar itu mengamankan posisi 02 karena ada figur potensial di dalam, salah satunya Ibu Indah Putri Indriani, ketua partai Golkar Lu Utara, ada Taufan Pawe ketua Golkar, ada Fasar Pajalangi, ada juga siapa yang Jeneponto Kadir, Iksan Iskandar. Tapi kita masuk dulu di Indah Putri Indriani dan Taufan Pawe karena dua figur ini yang potensi saat ini di Golkar. Saya melihat bahwa ketika ia kembali ke partai Golkar Kadir, sebagai pengurus partai Golkar dalam hal ini, kemudian dia dipaketkan dan disimulasikan dengan Taufan Pawe atau Indah Putri Indriani, saya melihat bahwa Golkar ini itu sudah menjadi modal yang dasar yang kuat untuk mengusung beliau. Ditambah lagi partai-partai seperti
PKB, PAN, itu bisa sangat memungkinkan untuk kembali menambah kursi dari Partai Golkar. Walaupun Partai Golkar sendiri ini Kak Dir, selama pemilihan pileg itu selalu bisa mengusung secara tunggal, tanpa harus berkoalisi. Tapi tentunya dia membutuhkan koalisi-koalisi partai untuk memperkuat gerakannya. Jadi itu Kak Dir. Iwan Aras dengan Gerindranya mungkin disokong oleh P3, kemudian RMS yang Iwan Aras disokong oleh PDIP. RMS dengan nasdemnya disokong oleh P3 dengan simulasi yang tadi kan Dir kemungkinannya, kemudian ASS dengan PKS yang kemungkinan juga bisa menarik PAN dan Demokrat, kemudian IAS dengan Golkarnya yang tentunya bisa juga menarik Demokrat atau PAN. Jadi ini akan masih cair, tapi partai-partai yang saya sebutkan tadi adalah partai-partai yang sekarang memegang kekuasaan di legislatif, di Sulsel, dan figur-figur yang saya sebutkan tadi juga ada 4 figur di 01 ini Kak Dir. Mereka semua memiliki ruang dan memiliki peluang untuk diusung oleh partai yang saya sebutkan tadi. Mungkin seperti itu Kak Dir. Baik, sahabat dan sobat IPISO, Direktur Pedoman Data Indonesia yang juga dosen muda kita, dosen ilmu politik pemerintahan Dinda Sakral Wijaya Saputra. Beliau ini telah memaparkan dengan sangat detail peta simulasi versi kajian lembaga beliau, dan tentunya potensi-potensi partai politik yang mengusung peta simulasi itu dengan sangat rasional. Saya sendiri selaku Direktur Eksekutif IP menganggap analisis beliau ini sangat luar biasa. Kelihatannya ke depan ini ada teman diskusi PTIP dalam mengkaji peta politik Sulsel. Terima kasih Dinda Sakral, saya pikir cukup. Dinda Sakral telah menggambarkan secara detail peta koalisi yang potensial di mata PT Pedoman Data dan juga partai politik potensial yang mereka dekati atau mendekati mereka untuk menjadi kendaraan politik. Izin Kadir, saya sedikit. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari pemirsa IPISO kepada saya. Silakan. Mereka mengatakan bahwa kenapa acara IPISO itu sudah jarang atau hanya sekali-sekali saja sekarang, tidak seperti kemarin. Nah, saya mengatakan mungkin sekarang itu di bulan suci Ramadan ini Direktur IPISO ini itu sedang fokus beribadah. Ini yang menjadi pertanyaan dari pemirsa. Jadi menurut mereka bahwa IPISO ini adalah suatu ruang untuk mencerdaskan mereka tentang politik dan tentang isu-isu politik yang berkembang sekarang ini, terutama di Sulawesi Selatan. Jadi ini saran dari teman-teman. Kalau bisa IPISO ini diberikan jam tayang lebih banyak lagi. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kalau itu mungkin sudah lebaran, kita akan kembali normalkan. Siap, Kadir. Karena ini bulan suci Ramadan, kita fokus beribadah dulu. Kurangi bicara politik dulu. Oke, Kadir. Saya pikir cukup ya. Siap, Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPISO, nantikan diskusi-diskusi selanjutnya di IPISO setelah Idul Fitri, tentunya dengan tema-tema yang lebih hangat dan lebih kekinian hanya di IPISO Rumah Edukasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.